tapi. Win jangan ketawa-ketawa, lu Win membuyarkan semua nih. Saya Elisa dari HRBP. Saya Rudi dari marketing. Saya Wati dari Finance PT MII. Saya Erwin Saputra dari Bisnis Representatif. Saya Marlina J dari Metrodata Academy. Saya Wati dari MII ya. Saya bekerja sudah cukup bilang lama, nggak lama juga kalau menurut, tapi saya sudah 27 tahun di Metrodata. Saya dimulai dari PT yang mungkin namanya sekarang udah menghilang, distribusi Ekanara. Saat itu saya dapat info dari seorang kerabat saya dari kampung saya yang juga salah satu dealer dari Metrodata saat itu. Sehingga saya diperkenalkan dan saya masuk, saat itu saya masuk di Mangga 2. Nah, kami jadi keluarga kecil di Metrodata yang kecil tersebut. Dia itu sekarang yang menjadi cikal bakal sales-sales di corporate di PT MII. Oke, kalau Pak Rudi gimana Pak? Saya sudah 20 tahun ya, jadi tahun depan Januari saya udah 20 tahun. Saya pertama kali masuk ke MII itu saya mendapat informasi dari salah satu teman di MII yang waktu itu sedang mencari karyawan lah ya kasarnya gitu ya. Dan saya nanya, ada lowongan nggak di MII? Tapi areanya beda waktu itu, yang dicari sales, tapi yang saya nanya adalah marketing. Dan waktu itu di MII itu nggak ada marketing, jadi waktu itu decentralized di Metrodata. Tapi kemudian akhirnya coba aja. Oh ya sudah, karena dipersilahkan untuk mencoba, ya saya masukin lamaran dan kemudian akhirnya saya bisa masuk ke Metrodata. MJ dulu kali. Kalau saya tahun ini saya sudah 10 tahun di Metrodata. Saya sudah jalan tahun ke-11. Simply saya melamar ke MII lewat website karena memang saya mencari pekerjaan yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal saya. Dan memang saya melamar spesifik mau join di sini dan saya diterima 10 tahun yang lalu. Kalau Erwin gimana? Ya, mungkin dari semuanya saya paling muda untuk usia bekerjanya ya. Di sini saya bekerja di 9 tahun kurang lebih, tapi itu ada dua bidang. Yang pertama kali masuk itu di tahun 2015, saya di akunting di PT MII. Lalu singkat cerita di tahun 2019 atau 2020-an itu saya baru pindah ke bagian sales. Gitu. Kalau Cia Elisa mungkin? Oke, kalau saya kayaknya salah Win, yang paling muda saya. Karena saya sebenarnya lagi jalan ke 7 tahun. Gitu, dan awal mulanya sebenarnya saya tuh tidak kenal Metrodata awalnya. Jadi ada teman yang dia ditawarkan pekerjaan, tapi karena lokasi dia jauh, dia ingat sama saya gitu. Terus dia tanya, kamu mau nggak coba gitu, sama-sama HR nih. Nah kebetulan memang HRBP ini ada hal yang baru buat saya nggak pernah sebelumnya. Saya pernah di rekrutmen, training, development dan segala macam, tapi yang ini belum gitu. Akhirnya ya udah saya coba aja di sekitar bulan Mei di tahun 2017 waktu itu. Terus akhirnya saya diterima di PT Solstius Indonesia awalnya gitu. Kemudian di 2021 saya mengalami mutasi, itu perpindahan posisi, khususnya bukan posisi tapi lebih ke PT ya, dari Solstius ke sekarang di Sinex Metrodata Indonesia gitu. Jadi paling muda Win. Oke, iya, kalau untuk suka dan duka, kalau misalkan kita kebanyakan duka, mungkin kita nggak akan bertahan, ya. Apalagi kayak Bu Wati, Pak Rudi yang sudah sampai puluhan tahun lah kasarnya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan sukanya, di sini tuh kayak keluarga gitu. Dari sekian banyak pekerjaan yang pernah saya alami, ini yang paling lama. Saya tuh paling lama bertahan itu di 2 tahunan, 2 tahun sampai 2,5 tahunan. Tapi di sini saya bisa tembus sampai 5 tahun dan bahkan ke 9 tahun gitu kan. Kalau untuk dukanya, ya setiap orang pasti punya deadline ya. Dan itu kan kita di-push, apalagi kalau dulu di bagian accounting,
di-push untuk ngerjain invoice segala macam, tapi pas bagian ke sales sekarang di-push untuk terus dapetin achievement dan margin untuk perusahaan seperti itu. Mungkin kalau Cik Elisa? Nah, oke, kalau saya sukanya karena bisa kenal banyak orang, belajar bagaimana bisa untuk komunikasi sama orang dengan background yang macam-macam. Nah, itu mau meningkatkan skill dan kompetensi juga gitu. Kemudian dengan bisa menghandle banyak orang itu mengembangkan pribadi, dan juga secara knowledge juga kita bisa mengerti, oh dari bisnis ini, posisi ini dan segala macam. Karena saya di HR, jadi saya kan pegang banyak user gitu ya. Jadi saya belajar banyak hal nih dari sisi konsultan, sales dan lain-lain gitu. Kemudian kalau ditanya dukanya sebenarnya apa ya? Kalau duka kan beda-beda, tapi kalau setelah dipikir-pikir saya juga sebenarnya susah untuk cari dukanya. Cuman kalau udah dipikir-pikir gitu, mungkin ini aja schedule yang cukup padat gitu. Jadi baik di hari-hari biasa maupun kalau misalnya lagi liburan itu ya tetap harus standby gitu ya. Cuman ya saya sih itu cukup enjoy karena semua itu bisa di-manage, basically kita bisa mengatur semuanya sih, gitu. Nah, penasaran nih sama yang cukup lama, gimana Pak Rudi? Oke, Pak Rudi. Yang cukup lama. Ya, benar kata Erwin. Kalau misalnya kebanyakan duka, kita nggak akan di sini lah ya. Jadi pasti lebih banyak sukanya. Sukanya yang pertama adalah kita punya kebebasan. Karena 2 kali pekerjaan saya sebelum ini adalah di multinational company. Multinational company itu sangat rigid. Jadi nggak boleh suka-suka ya. Maksudnya nggak punya berkreasi sesuka sendiri. Wah, itu nggak boleh. Karena harus ada approval, harus ada guideline, harus ada macam-macam lah. Di sini ya kamu mau bikin apa ya terserah. Pokoknya selalu bisa bertanggung jawab. Jadi dari sisi itu saya mungkin ini bagian dari entrepreneurship ya. Dari IPE value dari corporate culture-nya Metrodata, bagian entrepreneurship-nya saya merasakan banget. Jadi saya diperbolehkan untuk berkreasi sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kemajuan perusahaan. Itu satu. Yang kedua adalah benar kata Erwin juga bahwa environment di Metrodata itu sangat nyaman ya. Nyaman dalam pengertian ya tentu aja ada beberapa orang yang tidak nyaman, tapi ada sebagian besar itu kita merasa nyaman sehingga kalau bekerja itu nggak banyak urusan orang ya. Kita benar-benar fokus dengan urusan pekerjaan. Jadi urusan orang udah terselesaikan karena nyaman. Jadi kita bisa bertahan di sini karena environmentnya cukup nyaman. Mungkin 2 itu. Kalau untuk yang tidak terlalu benar, yang tidak nyamannya adalah benar kata Elisa. Itu kalau sudah lagi deadline, sudah lagi liburan pun terpaksa kita kerja. Jadi libur sambil bekerja. Jadi ya itu bagian yang mungkin ya perlu penyesuaian lah ya buat terutama buat orang-orang nanti generasi berikutnya. Kalau MJ tadi belum ya, coba MJ. Kalau saya suka dan duka di Metrodata ya, sukanya banyak. Setiap hari pasti ada sukanya. Setiap ketemu tim baru, setiap onboarding kampus Merdeka pasti ngerasain sukanya. Setiap dapat project baru juga merasakan suka. Secara personal juga seperti yang dikatakan Erwin dan Pak Rudi, secara flexibility dan opportunity untuk kita mengerjakan apa yang kita suka itu sangat privilege buat kita ya. Kalau bagi yang sudah pernah bekerja di tempat lain sebelumnya seperti Pak Rudi, saya juga pernah Pak. Jadi saya juga ngerasain apa yang Pak Rudi rasain gitu. Terus kita feeling like a family, itu benar banget gitu. Jadi supporting each other, ngobrol sama atasan bawahan itu kayak sama koko cici, abang adek, kakak gitu kan ya. Jadi itu sukanya. Kalau dukanya, dari tadi pagi saya berusaha mencari dukanya yang mendalam. Duka yang pernah saya alami itu saya kehilangan tim saya. Jadi tim saya ada yang berpulang gitu. Nah mungkin itu duka yang saya alami di Metrodata. Kalau deadline kan rasanya ya kita bisa lah ya gitu kan ya. Tapi kalau ditinggal tuh ternyata ditinggal orangnya secara mereka adalah keluarga kita dan rasa kehilangan dan rasa ditinggalin pekerjaannya berasa banget ya gitu. cukup ya inilah. Tapi whatever
kesusahannya, karena kita di Metrodata semuanya kayak keluarga, saya merasa, oh iya ternyata kita bisa melaluinya juga dengan bersama. Kalau saya gitu. Mungkin Bu Wati sebagai yang paling senior nih Bu. Bukan paling senior sih, masih ada di atas saya. Iya, oke. Kalau saya ditanya dukanya, mungkin pada saat saya waktu baru masuk, mungkin dari tahun pertama, tahun kelima, itu pasti banyak. Bisa saya ceritakan mungkin lebih banyak dukanya dibandingkan sukanya. Karena kan itu harus struggling, harus bertahan, harus bagaimana saya menyesuaikan. Belum lagi dulu kami ganti-ganti PT ya. Saya tuh udah ke sekian, apa ke 6, apa ke 7 ya PT di MII ini, di Metrodata sendiri. Nah, itu yang saya mau bagikan ke teman-teman yang muda-muda saat ini, bahwa bukan berarti harus meniru saya, oh sampai puluhan tahun, mungkin anak zaman sekarang enggak lah. Karena kalau enggak, kalian juga tidak akan punya posisi yang bagus seandainya satu tempat langsung lama seperti saya. Tapi untuk bertahan seperti saya itu harus ada satu, pada saat tertentu saya memutuskan, oh iya saya harus bertahan di MII, di Metrodata di saat umur saya 30, karena saat itu saya udah berkeluarga, udah mau punya anak, oh iya saya nggak pindah lagi. Kalau dari saya, yang menginspirasi saya adalah pahlawan Ibu Kita Kartini. Kenapa? Karena beliau memberikan emansipasi, memberikan bukti bahwa sebenarnya antara pria dan wanita itu sama, memiliki strength yang sama, memiliki kesempatan yang sama, dan bisa menunjukkan jati diri sebagai wanita yang tetap bisa maksimal di pekerjaan, tapi juga secara kehidupan pribadi juga lebih bisa juga bertanggung jawab gitu. Dan Ibu Kita Kartina ini membuat saya juga belajar dari beliau mengenai ketika kita ada keinginan pasti akan ada jalan gitu. Itu salah satu yang diberikan. Mungkin sering dengar ya, if there is a will, there is a way. Nah, itulah yang saya juga pegang dalam kehidupan, bahwa segala sesuatu ini kita pasti akan ada jalannya ketika kita memang mau untuk mencoba. Seperti itu. Nah, kalau dari Pak Rudi apa nih, Pak? Founding fathers-nya Indonesia ya Pak Soekarno ya, Bung Karno. Kenapa? Bung Karno bilang, beri saya 1000 orang tua, maka akan saya cabut Semeru sampai ke akar-akarnya. Tapi beri saya 10 anak muda, saya akan guncang dunia. Itu powerful banget. Jadi Anda sekarang yang menonton mungkin sebagian besar adalah anak-anak muda, Anda akan mengguncang dunia. Jadi gunakanlah kesempatan yang dipunyai ya untuk bisa mengguncang dunia. Kalau teman saya berdua memilih pahlawan nasional, mungkin yang sudah pergi dengan meninggalkan 1.000.000, 1.000, sebanyak mungkin jasa mereka, saya mau related dengan yang ada saat ini aja. Saya kagum dengan 2 wanita yang hebat yang saat ini ada di Indonesia, Ibu Retno Marsudi dan Ibu Sri Mulyani. Kenapa? Karena ya mungkin teman-teman bisa lihat sendirilah sepak terjang mereka di internet, pokoknya di sana sekarang ya. Pokoknya mereka wanita-wanita hebat lah menurut saya, yang mentalnya sangat baja, yang mungkin kalau saya masih muda mungkin pengen seperti mereka, tapi kan sudah lewat waktunya. Nah, satu lagi nih ada di MII, Ibu Herianti Herman. Kalau saya baca di internet ya, di IG atau mana, oh itu kata-katanya cukup menginspirasi teman-teman muda saat ini. Itu sih yang menurut saya yang bisa mungkin pahlawan-pahlawan yang bisa kita sebut pahlawan ya, yang bisa menginspirasi teman-teman muda saat ini. Itu saja dari saya. Bagaimana kamu, Erwin? Iya. Kalau tadi Bu Wati, Pak Rudi sama Cik Elisa, kalau menurut saya semua pahlawan ataupun orang yang kita inspirasi pasti semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting kita itu kalau namanya menginspirasi berarti kita ambil yang baik-baiknya aja ya. Jadi kalau misalkan saya mungkin ke Bapak Insinyur Soekarno, bagaimana beliau mempertahankan untuk kemerdekaan Indonesia, dan untuk anak muda saat ini berarti kan cuma satu, kita harus tetap kerja keras, ngebela apapun yang benar gitu kan, hingga akhirnya kita target tercapai. Simple itu aja sih sebenarnya. Mungkin yang terakhir dari MG. Kalau pahlawan bagi saya, semua orang yang punya dalam kehidupan ini,
banyak orang yang berkontribusi dalam kehidupan kita sampai kita bisa seperti saat ini. Salah satunya adalah guru. Jadi pahlawan saya adalah guru yang pernah memberikan kontribusi kepada saya seperti ilmu, seperti pengajaran, pengalaman. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, Bapak Ibu dosen yang ada di universitas, Bapak Ibu trainer yang ada di training center, atau Bapak Ibu mentor yang pernah menjadi mentor buat anak-anak. Juga orang tua di rumah yang banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan mereka kepada anak-anak, sehingga ya kita semua hari ini bisa ada di fase ini. Kita semua bisa menjadi orang yang seperti sekarang berkat orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Hai. Perkenalkan, nama aku Tata dari Universitas Negeri Semarang dan sebagai telemarketing intern di Metrodata Academy. Kalau untuk Pak Erwin, sosok pahlawan yang ngingetin aku ke Pak Erwin itu Ir Soekarno, karena mereka itu sama-sama memiliki dedikasi dan juga daya juang yang tinggi, terutama dalam pekerjaan mereka. Dan kalau aku lihat di Pak Erwin itu, dia punya semangat untuk terus memberikan yang maksimal, terutama dalam pekerjaan dia di Metrodata. Semoga Pak Erwin selalu diberkahi kesehatan dan juga kesuksesan dalam berkarir. Semoga juga tetap menjadi sosok yang menginspirasi, terutama bagi orang-orang di sekitarnya. Dan juga semoga aku bisa menerapkan nilai-nilai yang sudah diajarkan dari sosok Pak Erwin. Harapan aku untuk karir ke depannya, semoga aku juga bisa menjadi sosok yang memberikan sesuatu yang maksimal kepada segala hal, terutama kepada karir aku ke depannya, dan juga bisa memberikan manfaat tidak hanya ke diri sendiri, tetapi juga ke orang-orang di sekitar aku. Oke, perkenalkan, aku Mika. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta di Metrodata sebagai Marketing Communication Intern. Sosok pahlawan yang aku lihat terhadap mentor itu Bung Tomo, karena mentorku itu sama seperti Bung Tomo, memiliki keberanian, memiliki kemampuan komunikasi yang baik sebagai seorang pemimpin. Harapan untuk karir tentunya karena saya melihat Pak Rudi itu sebagai mentor atau pedoman aku ketika selama magang di sini. Aku melihat beliau itu sebagai sosok yang membuat pandangan saya terhadap karir itu akan menjadi seorang pemimpin seperti dia. Oke, mungkin untuk harapanku ke mentor atau apa yang ingin aku sampaikan ke mentor adalah tentunya terima kasih karena beliau selalu menginspirasiku di setiap perjalanan selama aku magang di Metrodata. Tentunya harapannya untuk beliau selalu sehat, selalu sukses. Apa yang ingin beliau wujudkan semoga segera tercapai, dan tentunya semoga beliau selalu menciptakan karya-karya yang bisa menginspirasi. Mungkin harapan karir aku ke depannya ingin mendalami bidang yang mungkin aku gelutin saat ini di magangnya, yaitu marketing communication. Mungkin untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin aku bisa menjadi seorang expert di bidang markom ini seperti mentor saya Pak Rudi. Perkenalkan, nama aku Aliza, aku dari Universitas Indonesia. Di sini aku intern sebagai sistem analis. Sosok pahlawan yang aku lihat dari mentorku sih Kapitan Patimura ya, karena aku lihat kalau Kapitan Patimura itu kan selalu memberikan semangat kepada rakyatnya. Jadi dia nggak cuman berjuang di depan doang, tapi juga dia berjuang di belakang. Dia selalu memberikan motivasi pada rakyatnya, dan mungkin dalam konteks ini mungkin motivasi pada timku sih ya, untuk terus berani ambil keputusan, berani untuk ambil risiko, dan coba semua hal yang bisa dilakuin gitu di sini.
Yang paling pengen aku sampaikan itu terima kasih sih, karena udah buat pengalaman pertama aku magang di sini tuh jadi berkesan banget. Terus terima kasih udah ngasih banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya aku belum pernah dapetin di bangku perkuliahan, aku dapetin di sini. Terus juga terima kasih karena sudah memberikan aku ruang untuk bisa berpikir dan menemukan jalan dari yang aku mau gitu untuk sebuah permasalahan, dan nggak pernah marah kalau misalkan aku buat kesalahan kayak gitu. Harapan untuk karir aku ke depannya itu semoga lancar aja, terus bisa memberikan manfaat di bidang yang aku tekuni nantinya, terus bisa seperti mentor aku juga bisa memberikan nggak cuman untuk kepentingan diri sendiri aja, tapi untuk kepentingan orang lain juga, bisa sharing juga nanti kepada orang banyak. Perkenalkan, nama aku Kevin Alexander, aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan aku di sini posisinya sebagai Office Administrator di bagian Finance. Yang aku lihat sih dari mentor aku sih guru ya, karena dia ini selalu ngebimbing dan emang selalu ngedukung tiap timnya gitu kan. Nggak cuma tim air collecting aja, nggak cuma tim treasury aja, tapi kan dia tuh juga selalu ngebantu tim-tim accounting ataupun yang lain gitu kan, yang sekitar dia juga. Jadi semuanya dia dibantu gitu kan. Yang ingin aku sampaikan sih sebenarnya sebelumnya terima kasih karena emang udah nerima aku di sini juga, udah ngajarin aku dari nol juga gitu kan. Dari lingkungan-lingkungan yang baik banget nih buat aku gitu kan, kayak sering ngerangkul bareng-bareng. Mungkin kalau misalkan aku bingung, aku bisa nanya ke yang lain, gak ke mentor aku juga gitu. Jadi kayak semuanya tuh bener-bener ngebantu banget gitu, kayak